Pemimpin perubahan Indonesia 2045 akan jadi apa? Dialah yang telah menjadikan kalian pemimpin besar di muka bumi. Dia mengangkat derajat kalian untuk menguji kalian terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, juga generasi penerus yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Dalam lebih kurang 5 menit ke depan, izinkan saya, Nyoman Indita Viviana Wirata, mengundang Anda untuk menjadi generasi perubahan Indonesia Emas 2045. Menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara Maju, menyatakan bahwa pada 2045, negara Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Tahun 2045, para pemuda harapan bangsa akan menginjak usia di angka 40-an. Dengan kata lain, usia produktif. Namun ini bukan lagi tentang produktif, melainkan tentang rasa semangat, paham, dan peduli akan masa depan bangsa. Tentunya Indonesia Emas akan terwujud dengan komponen utama, yakni pemuda. Pernyataan ini didukung oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa setidaknya pada 2045, 64% dari total penduduk Indonesia berusia produktif. Atas dasar hal ini, Indonesia butuh para pemuda yang peduli, berpikir kritis, dan mampu menjadi pemimpin perubahan. Saya yakin di luar sana, bahkan di tempat ini, terdapat banyak pemuda yang punya keinginan untuk membangun negerinya, tetapi dihalangi oleh ketidaktahuan akan misi yang ingin dicapai untuk mengubah negeri. Indonesia Emas dapat terrealisasikan apabila seluruh pemuda punya kesadaran akan pertumbuhan ekonomi, penciptaan kondisi yang kondusif, dan pembentukan karakter kompetitif. Ketiga syarat inilah yang harus dilakukan pemuda sebagai harapan bangsa. Pertama, penggenjotan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, kita tidak boleh membiarkan tingkat ekonomi kita di bawah 5%, yang berarti tingkat pembelian masyarakat tidak boleh menurun agar tidak terjadi penurunan jumlah pendapatan secara signifikan ataupun PHK massal. Atas dasar itu, Indonesia perlu para pemuda yang berkualitas untuk membangun berbagai lapangan pekerjaan baru, sehingga roda ekonomi akan terus berputar. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dapat mengambil andil dengan memberikan generasi penerusnya berbagai pelatihan, bahkan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan agar para pemuda dapat beropini. Dengan demikian, kita harus terus menjaga bahkan menumbuhkan tingkat ekonomi di atas 5% agar tidak terjadi penurunan pendapatan secara serentak pada negeri besar ini. Yang kedua, terjaga. Apa artinya? Secara harfiah, kondusif berarti tenang. Contoh keributan yang sering terjadi adalah argumen media sosial, mulai dari saling blok, unfollow, bahkan mengujar kebencian. Ketika para pemuda memiliki nilai, kita akan tahu mana sesuatu yang perlu atau tidak untuk ditanggapi. Dan secara tidak langsung, ini akan menciptakan negeri yang kondusif. Untuk itu mari kita tenang dan tetap berpegang pada argumen masing-masing untuk menandakan betapa pantasnya kita menjadi pemimpin perubahan. Yang ketiga, kompetitif. Berdasarkan studi oleh McKinsey, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana ketika para pemuda telah mencapai usia produktif, pada saat itu pula Indonesia sudah harus memiliki pemuda yang berjiwa kompetitif. Kompetitif tidak selalu bersinggungan dengan arti sebuah nilai, melainkan kemampuan dan kesadaran akan kemauan belajar yang kuat dan mencoba segala hal positif. Sehingga dengan begitu pemuda akan mampu bersaing dengan mancanegara. Maka dari itu terus gali dan kembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirimu sebagai muda-mudi Indonesia. Berbicara tentang pemuda, terdapat 4 jenis pemuda, yakni pintar tetapi tidak peduli, tidak terlalu pintar tetapi peduli, tidak pintar dan tidak peduli, serta pintar juga peduli. Saya yakin teman-teman yang mendengarkan pidato hari ini adalah jenis pemuda yang keempat. Apakah benar? Anda yang menentukan. Jadi titik poinnya adalah kemana akan Anda arahkan Indonesia ini? Apakah dengan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa? Atau dengan mulai konsisten belajar dan mencoba hal baru? Benar, saya memilih untuk membangun Indonesia. Salah satunya melalui pidato ini. Begitu juga dengan Anda. Mendengar pidato ini dan mengaplikasikannya dalam keseharian menjadi bentuk pemimpin perubahan yang Anda sudah tentukan. Indonesia membutuhkan perubahan.
Perubahan membutuhkan bukti nyata. Dengan menjadi pemimpin perubahan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kondusif dan kompetitif, berarti kita mampu menciptakan Indonesia Emas 2045. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melangkah dari batasan dan menjadi generasi perubahan yang terus belajar dari realitas rumit yang ada di masyarakat. Terakhir, pemimpin sejati adalah ia yang paling eksis di masyarakat, yang memiliki pengaruh besar, yang paling diharapkan dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Apakah Anda salah satunya? Tenang, masih banyak kesempatan untuk menjadi pemimpin sejati bagi Indonesiamu. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan saya. Saya yakin dan percaya teman-teman bisa mengambil sedikit banyak pandangan dari pidato saya mengenai pemimpin perubahan bagi Indonesia Emas 2045. Sekali lagi, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya orang adalah mereka yang membawa banyak manfaat kepada orang lain. Ketika Anda punya kesempatan untuk itu, pilihlah untuk mengubah banyak orang menjadi lebih baik. Saya Nyoman Indita Vipena Wirata. Barakallah fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.